Pabrik bata merah itu berdiri di pinggiran desa sejak puluhan tahun lalu, diwariskan turun-temurun oleh keluarga Wirman. Dulu, tempat itu selalu dipenuhi suara riuh pekerja yang sibuk mengaduk tanah liat, membentuk bata basah, lalu menjemurnya di bawah terik matahari. Bau tanah bercampur asap dari tungku besar menjadi ciri khas yang membuat siapapun tahu. Inilah pusat kehidupan ekonomi desa. Namun, kini suasana itu hanya tinggal kenangan. Pak Wirman berdiri di depan bangunan pabrik yang catnya mulai mengelupas, menatap tumpukan bata yang tidak kunjung terjual. Jemuran bata kosong. Tungku besar di belakang pabrik sudah beberapa minggu tidak menyala. Para pekerja datang dengan wajah muram, sekadar bertahan dengan upah kecil yang terlambat dibayar. Beberapa dari mereka bahkan sudah memilih berhenti, mencari pekerjaan lain di kota. Setiap langkah Wirman terasa berat. Ia tahu, pabrik ini bukan sekadar usaha. Bagi dirinya, pabrik ini adalah warisan orang tua, simbol kehormatan keluarga. Tapi sekarang, kehormatan itu diambang kehancuran. Pak, hutang ke pemasok tanah liat belum juga dibayar. Mereka bilang kalau minggu depan tidak ada kabar, pasokan dihentikan, ucap salah satu pekerja, pelan dan penuh keraguan. Wirman hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan gejolak di dadanya. Ia tahu benar, hutangnya menumpuk, bukan hanya ke pemasok, tetapi juga ke bank. Berbulan-bulan ia berusaha mencari pinjaman tambahan, tapi semua pintu seakan tertutup. Di rumah, Bu Rina mencoba memberi semangat. Bang, jangan terlalu dipikirkan. Rezeki itu ada jalannya. Mungkin nanti ada pesanan besar masuk lagi. Namun kata-kata itu justru menambah rasa bersalah. Ia menatap istrinya yang masih setia, meski sebenarnya tahu keadaan semakin memburuk. Di balik senyum Rina, ada kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Arif, anak sematawayangnya yang baru beranjak dewasa, sering bertanya, "Ayah, kenapa pabrik makin sepi? Dulu kan ramai sekali." Pertanyaan polos itu terasa seperti belati menusuk. Bagaimana ia harus menjelaskan bahwa kejayaan yang dulu mereka nikmati sudah hampir berakhir? Malam itu, Wirman duduk sendirian di teras rumah. Angin malam membawa bau asap dari dapur tetangga. Ia menatap langit, memikirkan banyak hal. Seandainya ia membiarkan pabrik tutup, maka ia akan dicap gagal mempertahankan warisan keluarga. Tapi kalau dipaksakan, hutang makin menjerat, dan keluarganya ikut terpuruk. Kepalanya penuh suara-suara yang berbisik. Menyerah, atau mencari jalan lain. Jalan yang mungkin belum pernah ia tempuh sebelumnya. Beberapa kali, ia mendengar cerita dari orang-orang desa tentang pemilik usaha yang tiba-tiba kaya mendadak. Ada yang bilang mereka mendapat jalan khusus. Ada juga kabar samar-samar tentang orang-orang yang berhubungan dengan hal-hal gaib demi kelancaran usaha. Wirman tidak pernah percaya, apalagi ia merasa masih bisa berusaha dengan keringat sendiri. Tetapi kini, di tengah kebuntuan, ia mulai bertanya-tanya dalam hati, benarkah ada jalan lain itu? Besoknya, ia kembali ke pabrik. Hanya ada 3 pekerja yang bertahan. Mereka bekerja lesu, tanpa semangat. Tanah liat sudah menipis, bata basah tidak banyak lagi, dan tidak ada tengkulak yang datang membeli. Wirman berjalan melewati tungku besar yang sudah lama mati. Ia menyentuh permukaannya yang dingin, seakan berbicara pada benda mati itu. Apa ini akhir dari segalanya? Ia tahu, jika tungku itu kembali padam untuk selamanya, maka namanya pun ikut terkubur. Di dalam hati, sebuah tekad baru mulai tumbuh. Ia tidak mau menyerah begitu saja. Apapun caranya, ia harus membuat pabrik ini kembali hidup. Bahkan jika harus menempuh jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan mata merah dan dada berdegup, ia melangkah keluar dari pabrik, meninggalkan pekerjanya yang masih termenung. Malam nanti, ia berjanji akan mencari seseorang. Seseorang yang mungkin bisa memberinya jawaban atas kebuntuannya. Sambil berjalan pulang, suara dalam kepalanya semakin kuat.
Kalau kau ingin pabrik ini tetap berdiri, kau harus berani membayar harganya. Wirman tidak tahu dari mana suara itu berasal. Dari pikirannya sendiri, atau dari sesuatu yang lain. Tapi ia tahu, jalan yang akan ditempuhnya tidak lagi sama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar siap menempuh langkah gelap yang bisa mengubah hidupnya. Malam itu, Pak Wirman duduk di sebuah warung kopi sederhana di tepi jalan desa. Langkahnya sebenarnya enggan, namun undangan seorang kenalan lama, bernama Sarman, membuatnya terpaksa datang. Sarman dulunya adalah tengkulak bata yang sering membeli hasil pabrik, tapi sudah lama ia tidak terlihat. Kini, mendadak muncul kembali dengan wajah segar dan pakaian yang jauh lebih rapi dibanding dulu. "Pak Wirman," sapa Sarman sambil tersenyum lebar, "lama kita tak bertemu. Saya dengar pabrik sedang susah." "Ya?" Wirman hanya tersenyum kecut. Ia tidak ingin orang lain tahu terlalu dalam soal masalahnya, tapi wajahnya sudah cukup menjawab. Sarman mencondongkan tubuh, merendahkan suara. "Kalau Bapak mau, ada jalan. Jalan yang dulu saya ambil juga, dan terbukti berhasil." Kening Wirman berkerut. "Jalan apa maksudmu?" Sarman tidak menjawab langsung. Ia hanya memberi petunjuk samar, "Datang saja ke rumah seorang tua di ujung hutan bambu, dekat sungai. Namanya Karno. Dia bukan orang sembarangan. Kalau Bapak mau pabrik itu tetap hidup, dialah yang bisa bantu." Nama itu asing di telinga Wirman, tapi nadanya membuat penasaran. Ia berusaha menolak hal-hal gaib selama ini. Namun melihat Sarman, yang dulunya hidup pas-pasan kini tampak mapan, ia mulai goyah. Malam itu juga, rasa ingin tahu mengalahkan keraguannya. Setelah berpamitan, ia melangkah ke arah hutan bambu. Jalan setapak terasa sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan angin malam yang menusuk. Di ujung jalan, sebuah rumah panggung tua berdiri. Lampu minyak redup menggantung di beranda. Dari dalam terdengar suara laki-laki melantunkan sesuatu seperti doa atau mantra. Wirman berhenti sejenak, jantungnya berdegup kencang. "Masuklah," terdengar suara berat dari dalam, seakan sudah tahu kedatangannya. Wirman melangkah masuk. Di dalam, duduk seorang lelaki tua berambut putih panjang, kulit keriput, mata tajam menatapnya. Itulah Karno. Matanya tidak seperti mata orang biasa, seakan bisa menembus isi hati lawan bicaranya. "Kau datang karena ingin pabrikmu tetap hidup, bukan?" Suara Karno datar, tanpa basa-basi. Wirman terkejut. "Bagaimana kau tahu?" Karno tersenyum tipis. "Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Kau anak Wirtoyo, bukan? Pemilik lama pabrik bata itu. Pabrikmu nyaris mati, hutang menjerat, pekerja kabur. Kau hanya tinggal menunggu waktu sebelum semua runtuh." "Benar." Wirman tercekat. Semua yang diucapkan Karno adalah kenyataan. "Aku bisa membantumu," lanjut Karno, "tapi setiap bantuan ada harga yang harus dibayar." Wirman mulai gelisah. "Harga? Apa maksudmu?" Karno bersandar, lalu menyalakan dupa kecil. Aroma wangi bercampur anyir memenuhi ruangan. "Pesugihan. Pabrikmu tidak akan pernah berhenti berproduksi. Tanah liat tak akan habis, tungku tak akan padam, pelanggan akan terus berdatangan. Kau akan hidup kaya." Tapi, ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Wirman. "Setiap tahun, satu nyawa pekerjamu harus menjadi tumbal." Ruangan mendadak terasa dingin. Wirman terdiam, tubuhnya merinding. Kata-kata Karno bergaung di kepalanya. "Kalau kau sanggup," tambah Karno pelan, "pabrikmu akan menjadi sumber kekayaan yang tidak pernah kering. Tapi jika kau menolak, maka kehancuran sudah menunggu." Wirman mencoba menolak dalam hati. Bagaimana mungkin ia mengorbankan nyawa orang lain? Tapi bayangan pabrik yang runtuh, keluarganya yang miskin, serta ejekan warga desa jika ia gagal mempertahankan warisan, menghantam pikirannya. Karno tidak memaksa. Ia hanya menambahkan,
Pikirkan baik-baik. Datang lagi sebelum bulan baru muncul. Kalau kau setuju, ritual akan kita mulai." Wirman bangkit, dengan langkah gontai meninggalkan rumah tua itu. Malam semakin larut, angin hutan bambu menderu seolah mengejeknya. Di sepanjang perjalanan pulang, pikirannya bercampur aduk. Antara ngeri membayangkan tumbal manusia, dan tergoda janji kekayaan yang begitu nyata. Sesampainya di rumah, ia mendapati Burina sudah tertidur, wajahnya tenang meski dalam mimpi. Arif juga lelap di kamarnya. Wirman berdiri lama di depan pintu, menatap keluarganya yang tidak tahu apa-apa. Dalam hati, suara itu kembali muncul. "Kalau ingin mereka tetap hidup sejahtera, kau harus berani membayar harganya." Wirman terdiam, dadanya sesak. Malam itu ia tidak bisa tidur, hanya termenung menatap langit-langit rumah. Dan ketika ayam jantan berkokok di kejauhan, ia sudah tahu, hidupnya tidak akan lagi sama setelah bertemu Karno. Malam itu, langit mendung, seakan menutup bulan agar tak ikut menyaksikan perbuatan manusia. Pak Wirman berjalan tertatih melewati jalan setapak menuju tepian sungai di ujung hutan bambu. Di tangannya, ia menggenggam sesaji yang sudah diperintahkan Karno, kepala ayam hitam, seikat bunga 7 rupa, dan kendi berisi air kelapa yang sudah diberi mantra. Udara begitu dingin, tapi keringatnya mengucur deras. Setiap langkah terasa berat, seakan bumi sendiri menolak kehadirannya. Di tepi sungai, dukun Karno sudah menunggu. Jubah hitam yang dikenakan pria tua itu berkibar tertiup angin malam. Api obor kecil menyala di kiri kanan, memantulkan cahaya redup yang membuat wajah Karno tampak lebih menyeramkan. "Kau datang tepat waktu," ucap Karno datar. Suaranya bergema, bercampur dengan suara gemericik air sungai yang deras. "Apakah hatimu sudah bulat?" Wirman menelan ludah. Ia teringat wajah istri dan anaknya. Terbayang pabrik yang nyaris mati. Terngiang hutang-hutang yang menjerat. Dengan suara bergetar, ia menjawab pelan, "Ya, saya siap." Karno tersenyum tipis, lalu menyuruh Wirman meletakkan sesaji di atas batu besar di tepi sungai. Bau anyir darah ayam bercampur dengan aroma bunga membuat udara semakin pekat. "Dengarkan baik-baik," kata Karno sambil duduk bersila. "Mulai malam ini, roh penunggu sungai ini akan menjadi penjaga kekayaanmu. Pabrikmu tak akan pernah padam. Tapi ingat, janji ini bukan tanpa syarat. Setiap tahun, menjelang bulan baru, 1 nyawa harus menjadi tumbal. Kalau kau melanggar, bukan hanya pabrikmu yang hancur, keluargamu pun akan diambil." Wirman terdiam. Tubuhnya bergetar. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti belati. Tapi rasa takut kehilangan segalanya membuatnya menunduk patuh. Karno mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang sukar dimengerti. Suaranya dalam, bergetar, sesekali melengking. Obor-obor di sekitarnya berkedip, seakan ikut menari mengikuti alunan suara itu. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Permukaan sungai beriak tidak wajar, seperti mendidih. Dari dalam air terdengar suara aneh, gemuruh yang bukan berasal dari arus. Wirman melangkah mundur, wajahnya pucat pasi. "Jangan takut," kata Karno sambil menatapnya tajam. "Inilah saatnya." Karno lalu menghunus keris kecil yang berkilat tertimpa cahaya obor. Dengan sekali gerakan, ia menggores telapak tangan Wirman. Darah segar menetes jatuh ke permukaan air. Wirman menahan perih, dadanya berdegup keras. Air sungai yang terkena tetesan darah tiba-tiba berubah keruh, berwarna merah gelap. Riaknya semakin keras, hingga terdengar seperti suara makhluk yang lapar. Karno berseru, "Mulai detik ini, kau dan keluargamu terikat janji. Kau dapat kekayaan, tapi tumbal harus dibayar. Ingat sumpah ini, Wirman." Wirman menunduk, tubuhnya gemetar, tapi ia tak berani melawan. Di dalam hatinya, suara-suara beradu, "Ini salah, ini kejam," bercampur dengan bisikan lain yang lebih kuat. "Demi keluargamu, demi warisanmu,
Demi hidupmu. Sesaat kemudian, riak sungai mereda. Angin berhenti. Obor kembali menyala tenang. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa, kecuali tangan Wirman yang kini berlumuran darah. Karno menatapnya dalam-dalam. Selesai. Kau sudah menjadi bagian dari mereka. Mulai besok, lihatlah sendiri bagaimana pabrikmu kembali berdenyut. Wirman terdiam, tidak sanggup berkata apa-apa. Ia merasa seakan telah menjual jiwanya. Namun sebelum ia beranjak pergi, Karno kembali mengingatkan dengan suara rendah namun tajam. Ingat, Wirman. Jangan coba-coba melanggar. 1 nyawa tiap tahun. Itu harga yang harus kau bayar. Kalau tidak. Karno tidak melanjutkan kalimatnya. Ia hanya menatap sungai, yang kembali tenang namun menyimpan kegelapan. Wirman melangkah pulang dengan langkah gontai. Di sepanjang jalan, kepalanya dipenuhi rasa bersalah sekaligus harapan. Wajah Arif dan Burina terus muncul dalam bayangannya. Sampai di rumah, ia duduk di ruang tamu dalam gelap. Tangannya masih berlumur darah, tapi ia tidak peduli. Matanya kosong menatap lantai. Di luar, suara sungai masih terdengar samar. Tapi bagi Wirman, suara itu kini terdengar seperti bisikan. Bisikan yang mengikatnya dalam perjanjian yang tak mungkin ia lepaskan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Sanggupkah aku membayar harga yang diminta? Keesokan paginya, sinar matahari menyinari halaman pabrik bata merah milik Pak Wirman. Seperti biasa, ia berjalan dengan perasaan berat, mengira suasana suram masih menyelimuti usahanya. Namun begitu melangkah masuk, ia tertegun. Tanah liat yang biasanya menipis kini menumpuk tinggi di sudut halaman, seakan bumi sendiri menghadiahkan bahan tanpa henti. Warnanya lebih pekat, lebih liat, dan lebih mudah dibentuk. Para pekerja yang sudah beberapa hari lesu, tiba-tiba tampak bersemangat, meski mereka sendiri bingung dari mana energi itu datang. Tuan, tanah liat ini, sejak subuh tadi tidak habis-habis, seru salah seorang pekerja dengan wajah heran. Ia mengangkat cangkul, tangannya belepotan tanah merah, tapi ekspresinya penuh semangat. Pak Wirman hanya bisa mengangguk. Di dalam hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Ritual semalam bukanlah mimpi. Perjanjian gelap itu mulai bekerja. Saat ia berjalan ke arah tungku pembakaran, matanya semakin membelalak. Api di tungku yang biasanya butuh minyak tanah dan kayu bakar tambahan kini menyala tanpa henti. Nyala api itu stabil, seakan diberi bahan bakar tak terbatas. Tak ada asap hitam mengepul, hanya api merah yang jinak tapi ganas. Seorang pekerja yang biasanya mengeluh kelelahan kini tampak tertawa riang, sambil berkata, "Entah kenapa, bata-bata ini cepat sekali kering, Tuan. Padahal biasanya butuh 3 hari penuh. Sekarang baru setengah hari saja, sudah bisa dibakar." Pak Wirman menahan napas. Baginya, ini adalah keajaiban sekaligus pengingat kutukan. Ia tahu, semua ini bukan gratis. Ada janji, ada harga. Namun rasa takut itu seketika tertutup oleh kegembiraan ketika seorang pelanggan lama datang membawa pesanan besar. Pria itu tampak tergesa masuk halaman, wajahnya penuh semangat. "Pak Wirman," panggilnya lantang. "Saya dengar pabrik ini sudah bisa berproduksi lagi. Saya butuh 10.000 bata untuk proyek rumah besar. Bisa selesai dalam 2 minggu. Tanpa berpikir panjang, Wirman tersenyum lebar. "Bisa, bahkan lebih cepat." Perkataannya mengejutkan dirinya sendiri. Dulu, untuk jumlah sebesar itu, ia butuh waktu hampir sebulan. Namun entah bagaimana, ia yakin pesanan itu bisa terpenuhi. Hari demi hari berlalu, dan pabrik itu seakan hidup kembali. Suara cangkul, adukan tanah, tumpukan bata, dan deru tungku siang malam kembali terdengar seperti masa jayanya dulu. Warga desa mulai membicarakan keajaiban itu. Ada yang heran, ada yang iri, ada pula yang menganggap Pak Wirman mendapat berkah doa leluhur. Burina, istrinya,
Awalnya terkejut melihat perubahan mendadak itu. Ia bertanya-tanya dari mana semua bahan dan tenaga itu datang. "Mas, ini kok bisa begini cepat? Apakah kau menemukan pemasok baru?" tanyanya suatu malam. Wirman hanya tersenyum, menutupi keresahannya. "Anggap saja rezeki. Mungkin kerja keras kita akhirnya dibalas." Namun dalam hati, ia tidak tenang. Kata-kata Karno tentang tumbal terus berputar di kepalanya. Setiap kali ia melihat para pekerja tertawa atau bercanda di sela-sela kerja, bayangan kelam itu muncul. Salah satu dari mereka harus hilang. Meski begitu, ia terus menutup mata. Baginya, kesuksesan yang kembali datang lebih memabukkan daripada rasa takut. Pesanan demi pesanan masuk, uang mengalir deras, dan namanya kembali diperhitungkan di kalangan pengusaha bahan bangunan. Arif, anaknya, ikut bangga. "Ayah hebat, pabrik kita jadi ramai lagi." Teman-temanku sampai heran, katanya pabrik ayah kayak punya tenaga ajaib, katanya sambil terkekeh. Ucapan itu membuat hati Wirman bergetar. Ia hanya membelai kepala anaknya tanpa menjawab. Suatu malam, ketika semua pekerja sudah pulang, Wirman berdiri sendirian di halaman pabrik. Ia menatap tanah liat yang terus menumpuk tanpa henti, api tungku yang masih menyala padahal tak diberi kayu. Angin malam berhembus, membawa aroma besi terbakar yang menusuk hidungnya. Di telinganya, samar-samar terdengar suara lirih dari arah tungku. Bukan suara kayu atau bata, melainkan bisikan halus, hampir seperti erangan manusia. Wirman menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Api tungku masih menjilat-jilat, memantulkan bayangan hitam di dinding. Ia menelan ludah, merinding dari ujung rambut hingga kaki. Hatinya berdebar, ingat pada pesan Karno. "Mulai besok, lihatlah sendiri bagaimana pabrikmu kembali berdenyut." Dan kini, pabrik itu bukan sekadar berdenyut, melainkan hidup, bernafas, dan lapar. Wirman memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu semakin jelas, seperti jeritan tertahan. Ia membuka mata, menatap tungku, dan dalam sekejap ia merasa seolah ada wajah samar muncul di antara kobaran api. Wajah yang meringis, seakan meminta tolong. Wirman mundur dengan tubuh bergetar. Dan malam itu, ia mulai sadar. Keajaiban yang menghidupkan pabriknya bukanlah hadiah, melainkan peringatan. Sesuatu sedang menagih janji. Pagi itu, suasana pabrik sempat riuh dengan tawa para pekerja. Mereka bercanda tentang pesanan yang semakin menumpuk, seolah beban kerja tidak lagi terasa. Namun menjelang siang, suasana mendadak berubah. Seorang pekerja bernama Jaya tidak terlihat sejak pagi. "Pak, biasanya Jaya sudah datang sebelum matahari naik. Dia selalu rajin. Hari ini tidak kelihatan," ujar seorang pekerja lain dengan nada heran. Wirman berpura-pura terkejut. "Mungkin dia ada urusan keluarga," jawabnya singkat. Namun dalam hati, jantungnya berdetak tak karuan. Semalam ia bermimpi aneh. Jaya berdiri di depan tungku dengan wajah pucat, lalu ditelan api begitu saja. Saat terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Hari-hari berikutnya, Jaya benar-benar tak muncul. Istrinya menangis mencari, beberapa warga ikut membantu menelusuri jejak. Mereka menduga ia kabur membawa sedikit uang simpanan. Mungkin dia stres dengan hutang. "Siapa tahu pergi ke kota," bisik seorang tetangga. Namun Wirman tahu lebih dari itu. Ingatan tentang ritual bersama Karno kembali menghantam pikirannya. Janji sudah ditepati. Nyawa Jaya adalah tumbal pertama. Yang membuatnya semakin ngeri, justru sejak kepergian Jaya, produksi pabrik meningkat gila-gilaan. Tanah liat seakan bertambah 2 kali lipat setiap malam. Bata yang dijemur cepat kering meski hujan turun. Tungku menyala lebih terang, seolah-olah mendapat tenaga baru. Para pekerja yang tersisa mulai bergosip, tapi dengan nada takjub. "Aneh ya, sejak Jaya hilang,
Pekerjaan malah jadi lebih enteng. Bata lebih cepat matang, kata seorang pekerja sambil menumpuk hasil cetakan. Wirman hanya diam, bibirnya kering. Ia ingin berhenti, tapi pesanan terus berdatangan, uang mengalir deras. Setiap malam, ia duduk di ruang tamu, menatap tumpukan uang di meja, lalu teringat wajah Jaya. Kadang-kadang, ia merasa bayangan Jaya menatapnya dari pojok ruangan, dengan mata kosong dan tubuh berjelaga. Bu Rina mulai gelisah. Mas, pekerja itu, Jaya, kenapa sampai sekarang belum pulang? Istrinya tiap hari datang menangis minta kabar. Apa tidak sebaiknya kita bantu mencari lebih jauh? Wirman terdiam lama, lalu menjawab pelan. Kita sudah berusaha. Kalau dia memang mau pergi, apalagi yang bisa kita lakukan? Suaranya terdengar dingin, membuat Bu Rina tak lagi bertanya. Namun di balik ketegasannya, hatinya terus dihantui. Ia berusaha tidur, tapi setiap malam suara erangan samar terdengar dari arah tungku. Seperti suara Jaya yang minta dilepaskan. Arif pun suatu sore berkata polos, "Ayah, aku mimpi semalam. Ada paman pekerja yang duduk di samping tungku, wajahnya kotor sekali. Dia memanggil namaku." Anak itu tertawa kecil, menganggapnya hanya mimpi biasa. Tapi wajah Wirman langsung pucat pasi. Keesokan harinya, Dukun Karno datang tanpa diundang. Ia berdiri di depan rumah, menatap Wirman dengan senyum sinis. "Aku dengar produksi pabrikmu meningkat. Itu tandanya perjanjian berjalan lancar." Wirman menatapnya dengan marah bercampur takut. "Kau tidak bilang rasanya akan seperti ini." Aku terus dihantui." Karno mendekat, berbisik lirih. "Hantu? Itu bukan hantu, Wirman. Itu hanya sisa bayangan tumbal. Kau harus terbiasa. Kalau ingin bertahan, jangan goyah. Satu sudah diambil, tinggal menunggu tahun berikutnya." Wirman terdiam, dadanya sesak. Di satu sisi, ia ingin berteriak membatalkan semua ini. Di sisi lain, ia tahu pabriknya kini berjaya. Nama Wirman kembali harum di mata warga. Hari demi hari, uang mengalir deras, tapi tidur semakin sulit. Setiap kali ia melewati tungku, bau anyir seperti daging terbakar membuatnya mual. Kadang-kadang, ia mendengar suara samar, "Pak, Pak." Namun ia selalu menutup telinga. Pada suatu malam, ketika semua pekerja pulang, Wirman memberanikan diri masuk ke area tungku. Api menyala terang, padahal tidak ada yang menyalakan kayu. Ia menatap dalam-dalam, dan di antara kobaran api, sekilas ia melihat bayangan wajah Jaya. Wajah itu meringis, lidahnya terjulur, matanya kosong. Wirman terhuyung ke belakang, hampir jatuh. Napasnya tersengal. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Maafkan aku, Jaya." Tapi sebelum ia sempat menutup mata, dari dalam tungku terdengar jeritan panjang, melengking, membuat bulu kuduknya berdiri. Jeritan itu jelas bukan suara kayu terbakar. Dan malam itu, Wirman menyadari satu hal yang tak bisa ia lupakan. Tumbal pertama hanyalah permulaan. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, kehidupan Wirman berubah drastis. Pabrik bata yang dulu hampir tutup kini menjadi pemasok terbesar di wilayahnya. Pesanan datang dari kota-kota besar, bahkan kontraktor besar berebut bekerja sama dengannya. Rumah sederhana yang dulu hanya berdinding semen kasar, kini disulap menjadi bangunan megah 2 lantai dengan cat putih mengkilap. Halaman dipenuhi tanaman hias mahal. Sebuah mobil baru berkilau terparkir di garasi, sementara motor keluaran terbaru dibeli untuk Arif. Setiap kali warga desa lewat, mereka menoleh penuh kagum. "Luar biasa, ya. Wirman benar-benar diberkahi rezeki," kata salah seorang tetangga. Istri Jaya, pekerja yang hilang, bahkan ikut menunduk saat melewati rumah itu, seolah iri sekaligus menyimpan luka. Bu Rina tersenyum bangga. Baginya, semua ini adalah jawaban dari kerja keras sang suami. "Mas, akhirnya kita bisa menikmati hidup."
Aku tak lagi takut kalau Arif nanti tak punya masa depan, ucapnya suatu malam sambil memandang perabot baru di ruang tamu. Wirman hanya mengangguk. Di hadapan istrinya, ia berusaha terlihat bahagia. Tapi di dalam hati, ada bayangan kelam yang terus menghantuinya. Setiap malam, ia sulit tidur. Kasur empuk dan pendingin ruangan baru tak membuatnya nyaman. Ia selalu terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, para pekerja berdiri di halaman rumah, wajah mereka penuh tanah liat, mata kosong menatapnya. Jaya selalu berada di depan, tangannya terulur, seakan meminta sesuatu. Kadang mimpi itu berubah menjadi jeritan dari arah tungku. Ia mendengar suara api yang berbisik. Bayar janji, bayar janji. Wirman terbangun dengan keringat dingin, memandang sekeliling kamar yang mewah. Namun semua kemewahan itu seakan tak berarti. Pagi harinya, Burina mengira suaminya hanya kelelahan. "Mas, jangan terlalu dipaksa kerja di pabrik. Sekarang kan pekerja banyak, biarkan mereka yang urus," katanya lembut. Wirman tersenyum hambar. Ia tidak mungkin menceritakan kebenaran. Bagaimana ia harus menjelaskan bahwa setiap kepingan bata, setiap lembar uang, dibayar dengan nyawa? Meski dihantui rasa bersalah, Wirman semakin larut dalam gemerlap dunia baru. Ia sering menghadiri pertemuan pengusaha, makan di restoran mahal, dan mulai dikenal sebagai orang kaya baru. Ada yang menghormatinya, ada pula yang iri. Namun semua itu hanya menambah kebanggaannya. Arif tumbuh dengan rasa bangga pada ayahnya. Ia mulai terbiasa dengan kehidupan mewah, sepatu baru, pakaian bermerek, dan gadget terbaru. "Ayah, teman-temanku bilang aku anak orang kaya sekarang," katanya dengan wajah berbinar. Wirman menatap anaknya dengan campuran bahagia dan takut. Bahagia karena bisa memberi yang terbaik. Takut karena tahu semua itu bertumpu pada janji gelap. Sementara itu, Karno sesekali muncul, seakan mengawasi dari jauh. Ia tidak pernah meminta apapun, hanya senyum sinis setiap kali bertemu Wirman di jalan. Senyum itu mengingatkan bahwa perjanjian masih berlaku, dan tumbal berikutnya akan tiba waktunya. Namun Wirman menolak memikirkan hal itu. Setiap kali bayangan Jaya muncul, ia mengusirnya dengan menatap tumpukan uang atau menyalakan mesin mobil barunya. Baginya, kekayaan kini lebih nyata daripada rasa bersalah. Tapi malam tetap menjadi momok. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Ia bangkit, membuka tirai, namun tak ada siapapun di luar. Halaman rumah kosong, hanya rembulan pucat menyinari pepohonan. Ketika ia kembali ke ranjang, ia mendengar bisikan samar dari arah pintu. "Aku masih di sini." Wirman terhuyung, tubuhnya bergetar. Ia menutup telinga, menenggelamkan diri di balik selimut. Namun bisikan itu semakin jelas, hingga berubah menjadi jeritan parau. Ia berusaha menenangkan diri dengan berkata dalam hati, "Semua ini demi keluarga. Semua ini demi masa depan Arif." Keesokan harinya, ia kembali tersenyum di hadapan warga desa yang memuji keberhasilannya. Ia menepuk bahu pekerja, membagi bonus, dan pura-pura menjadi majikan yang murah hati. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ada jiwa yang terus terkikis oleh rasa bersalah. Hari berganti, kekayaan semakin menumpuk, namun tidur semakin hilang. Wirman mulai terbiasa dengan lingkar hitam di matanya. Burina mengira itu hanya kelelahan biasa. Namun jauh di dalam hati, Wirman tahu, kekayaan yang ia nikmati hanyalah fata morgana. Dan setiap kali ia menatap pabrik dari kejauhan, suara api yang bergemuruh selalu terdengar seperti peringatan. Malam itu, ia kembali berdiri di jendela rumahnya. Mobil barunya berkilau di bawah lampu jalan, rumahnya tampak megah. Tapi di balik semua itu, ia merasakan sesuatu yang mengintai dari kegelapan halaman. Bayangan samar berdiri di dekat pagar. Tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arahnya. Wirman terdiam, tubuhnya membeku. Dan untuk pertama kalinya,
Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah kekayaan ini benar-benar layak dibayar dengan nyawa? Tahun demi tahun berlalu, dan pabrik bata merah milik Wirman tetap beroperasi tanpa henti. Api di tungku tak pernah padam, tanah liat selalu tersedia, dan pesanan terus berdatangan. Namun, di balik keberlangsungan itu, ada pola kelam yang mulai diperhatikan orang-orang. Setiap kali pergantian tahun mendekat, seorang pekerja tiba-tiba hilang. Awalnya hanya Jaya, lalu setahun kemudian giliran Slamet, pekerja tua yang dikenal ramah. Warga desa mengira Slamet pulang ke kampung istrinya, sebab tak ada jejak jelas. Namun keluarga Slamet menangis, bersikeras ia tak pernah berniat pergi. Tahun berikutnya, seorang pemuda bernama Harun Raib tanpa jejak. Ia terakhir terlihat di pabrik, sedang mengangkut bata ke tungku. Esok paginya, ia tak lagi pulang ke rumah. Desa mulai gaduh. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Kenapa selalu pekerja pabrik bata Wirman yang hilang? Tanya seorang warga. 3 tahun berturut-turut, tak ada penjelasan yang masuk akal. Ada yang menduga para pekerja kabur karena tak tahan kerja keras. Ada pula yang menuding Wirman menahan gaji mereka. Namun anehnya, keluarga korban selalu mengatakan gaji mereka dibayar tepat waktu, bahkan kadang lebih besar. Burina pun tak luput dari kegelisahan. Suatu malam, ia bertanya pelan pada suaminya, "Mas, kenapa selalu terjadi di pabrik kita? Apa benar hanya kebetulan?" "Aku takut," warga mulai berprasangka. Wirman menatap istrinya dengan mata merah, menahan amarah bercampur panik. "Jangan bicara sembarangan. Itu semua urusan mereka sendiri. Pabrik ini memberi makan puluhan orang, termasuk kita. Jangan sekali-kali mencurigai suamimu sendiri." Burina terdiam, tapi hatinya semakin gelisah. Di dalam diri Wirman, pergolakan semakin hebat. Setiap kali seorang pekerja hilang, ia tahu perjanjian itu sedang dipenuhi. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu harga yang harus dibayar. Namun rasa bersalah menghantui. Dalam tidurnya, wajah-wajah para pekerja yang hilang muncul bergantian. Mereka tidak menjerit, hanya menatap dengan mata kosong, seakan menyalahkan dirinya. Arif, yang semakin dewasa, juga mulai memperhatikan. "Ayah, kenapa tiap tahun ada yang hilang di pabrik?" Teman-teman sekelas sering bertanya. Aku bingung harus jawab apa. Pertanyaan itu membuat Wirman tercekat. Ia hanya menepuk bahu anaknya dan berujar, "Jangan dengarkan omongan orang. Fokus saja pada sekolahmu." Namun dari sorot mata Arif, Wirman tahu anaknya tidak sepenuhnya percaya. Sementara itu, warga desa makin mencurigai. Beberapa orang mulai enggan bekerja di pabrik, takut menjadi korban berikutnya. Namun anehnya, tetap ada saja orang yang mau melamar. Uang yang ditawarkan Wirman terlalu menggiurkan. Setiap kali pekerja baru masuk, Wirman merasa dadanya sesak. Ia tahu, cepat atau lambat, salah satu dari mereka akan menjadi tumbal berikutnya. Ia tidak bisa menghentikannya. Perjanjian sudah mengikat, dan Karno sesekali muncul hanya untuk mengingatkan. Janji harus ditepati. Kalau tidak, keluargamu yang akan jadi gantinya. Kata-kata itu terus membayangi Wirman. Pada tahun kelima, saat bulan baru mendekat, Wirman tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di halaman rumah. Angin malam terasa dingin menusuk. Dari kejauhan, pabrik tampak seperti makhluk raksasa yang bernafas, tungkunya menyala merah menyala, memantulkan cahaya menyeramkan ke langit gelap. Esok paginya, kabar hilangnya seorang pekerja muda kembali mengguncang desa. Namanya Yanto, anak bungsu dari seorang janda miskin. Ibunya menangis meraung di depan rumah Wirman, menuduh keras. "Anakku terakhir kerja di sini. Kenapa kalian biarkan dia hilang begitu saja?" Wirman hanya bisa berdiri kaku, wajahnya pucat. Para pekerja lain mencoba menenangkan, tapi bisikan kecurigaan semakin keras. "Apa mungkin ada yang disembunyikan di pabrik itu?" ujar salah satu warga.
Namun tanpa bukti, tak ada yang bisa menuduh secara langsung. Polisi desa hanya mencatat laporan, lalu berlalu tanpa hasil. Meski begitu, sejak hari itu, Wirman mulai merasakan tatapan tajam setiap kali ia lewat di jalan. Warga tak lagi melihatnya hanya sebagai orang kaya, melainkan sebagai sosok yang misterius dan menakutkan. Di malam hari, ketika semua sudah tidur, ia duduk sendirian di teras rumah. Angin berhembus pelan, membawa suara samar dari arah pabrik. Suara itu seperti bisikan puluhan orang yang berbicara bersamaan. Wirman menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk ke dalam kepalanya. Bisikan itu jelas, mengulang-ulang satu kata, tumbal, tumbal, tumbal. Tubuhnya gemetar. Ia tahu ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Dan malam itu, ia sadar sepenuhnya, pabrik bukan lagi sekadar usaha keluarga, melainkan penjara jiwa. Namun ia juga tahu, selama api tungku masih menyala, perjanjian itu akan terus menagih. Tahun depan, akan ada korban lagi. Arif semakin dewasa. Usianya kini menginjak remaja akhir, dan rasa ingin tahunya kian besar. Ia bukan lagi anak kecil yang bisa dialihkan perhatiannya dengan jawaban singkat. Setiap kejadian di sekitar pabrik, setiap bisikan warga desa, semua terekam dalam benaknya. Dan yang paling mengganggunya adalah hilangnya pekerja yang selalu terjadi setiap tahun. Beberapa kali ia mencoba menanyakan langsung pada ayahnya, namun jawabannya selalu sama, itu urusan mereka sendiri. Atau, jangan ikut campur, Arif. Fokus saja belajar. Kata-kata itu terdengar tegas, tapi di telinga Arif justru terdengar seperti penghindaran. Arif mulai memperhatikan gerak-gerik ayahnya. Ia menyadari sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Setiap kali pergantian tahun semakin dekat, ayahnya sering meninggalkan rumah di malam hari. Kadang tanpa pamit, kadang hanya berkata, "Ayah ke pabrik sebentar." Namun ketika Arif mencoba mengintip dari jendela, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ayahnya tidak selalu menuju pabrik. Beberapa kali, ia melihat bayangan ayahnya berjalan ke arah sungai, tempat yang sepi dan jarang dikunjungi orang pada malam hari. Kecurigaan itu membuat Arif gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang besar disembunyikan. Suatu malam, ketika ayahnya sudah berangkat, Arif memberanikan diri masuk ke ruang kerja ayahnya di rumah. Ruangan itu jarang ia masuki, karena biasanya pintunya terkunci. Tapi malam itu entah bagaimana, pintu dibiarkan terbuka sedikit. Dengan jantung berdebar, Arif masuk perlahan. Aroma kertas tua dan kayu menyeruak. Di atas meja kerja, ia melihat banyak tumpukan buku catatan, kertas perhitungan, dan faktur pabrik. Sekilas semua tampak normal. Namun di pojok meja, ada sebuah buku catatan kulit berwarna coklat tua, berbeda dengan yang lain. Arif membuka halaman pertama. Isinya bukan catatan keuangan, melainkan deretan tanggal. Setiap tahun, ada satu tanggal yang dilingkari dengan tinta merah. Tahun lalu, tanggal 2 Januari. 2 tahun lalu, 5 Januari. 3 tahun lalu, 3 Januari. Semua tanggal itu berdekatan dengan hari menghilangnya pekerja pabrik. Dada Arif terasa sesak. Tangannya gemetar ketika membalik halaman berikutnya. Di samping beberapa tanggal, ada tanda silang besar berwarna hitam, seakan menandai sesuatu yang sudah selesai. "Kenapa ayah mencatat ini?" gumam Arif lirih. Ia menutup buku itu dengan cepat, takut ketahuan. Namun di saat bersamaan, rasa ingin tahunya semakin besar. Ia mulai menyadari bahwa semua desas-desus warga mungkin tidak sepenuhnya salah. Ada sesuatu yang benar-benar aneh terjadi, dan ayahnya tampaknya terlibat langsung. Malam berikutnya, Arif nekat mengikuti ayahnya secara diam-diam. Ia menunggu di luar rumah, bersembunyi di balik pohon mangga. Ketika Wirman berjalan menuju arah sungai, Arif mengendap-endap mengikuti dari kejauhan. Di bawah sinar bulan, ia melihat ayahnya bertemu dengan seorang pria tua berjubah hitam.
Sosok yang belum pernah ia lihat secara dekat sebelumnya. Arif tak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan, tapi suara rendah penuh bisikan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Sesekali ia melihat ayahnya menunduk, seakan memberi hormat pada pria itu. Jantung Arif berdetak semakin cepat. Ia ingin mendekat, namun kakinya terasa kaku. Ada sesuatu yang menahannya, seolah tubuhnya tahu bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbahaya. Tak lama kemudian, ayahnya berjalan pulang, sementara pria berjubah hitam itu menghilang ke kegelapan. Arif bergegas mendahului ayahnya pulang agar tidak ketahuan. Di kamar, ia merenung lama. Potongan-potongan fakta itu semakin jelas di kepalanya. Hilangnya pekerja, catatan tanggal aneh, pertemuan rahasia di sungai. Semua itu bukan kebetulan. Namun ada satu pertanyaan yang paling menghantui. Untuk apa semua ini? Arif merasa ayahnya bukan lagi sosok yang sama. Dulu ia menganggap ayahnya pekerja keras, orang yang jujur dan membangun pabrik demi keluarga. Tapi kini, bayangan lain muncul. Ayah yang menyimpan rahasia gelap, ayah yang mungkin bertanggung jawab atas hilangnya nyawa orang lain. Di meja belajarnya, Arif menuliskan semua temuannya dalam sebuah buku kecil. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mengungkap kebenaran. Tapi bagaimana caranya? Ia sendirian, dan lawannya adalah ayahnya sendiri. Malam itu, sebelum tidur, Arif menatap foto keluarga yang tergantung di dinding kamar. Senyum ayahnya dalam foto itu terasa asing, seolah berbeda dengan wajah muram yang sering ia lihat belakangan ini. Dan saat ia memejamkan mata, terlintas sebuah pikiran yang menakutkan. Apakah suatu hari nanti, akulah yang akan menjadi tumbal berikutnya? Pabrik bata merah yang dulu selalu dipenuhi suara palu, adukan tanah, dan obrolan para pekerja kini mulai berubah. Ada sesuatu yang tak terlihat namun terus merayap di udara, membuat bulu kuduk para pekerja berdiri setiap kali mereka melangkah masuk. Pada mulanya, hanya bisikan kecil yang terdengar dari arah tungku pembakaran. Seorang pekerja bernama Rojak pernah bercerita kepada teman-temannya, ia mendengar suara lirih seperti orang menjerit di balik kobaran api. Teman-temannya menertawakan, menganggap Rojak hanya terlalu lelah bekerja. Tetapi beberapa hari kemudian, dua pekerja lain mendengar hal serupa, jeritan samar, seperti suara seseorang yang kesakitan dan berusaha keluar dari balik bata yang membara. Suara itu jelas sekali, kata salah seorang dari mereka dengan wajah pucat. Seperti suara orang minta tolong. Sejak itu, rasa takut menyebar. Pekerja tidak lagi berani bekerja sendirian di dekat tungku. Mereka selalu berpasangan, meski pekerjaan menjadi lebih lambat. Namun suara jeritan hanyalah awal. Semakin lama, gangguan lain mulai muncul. Bayangan hitam sering terlihat melintas di sudut pabrik. Bukan sekali dua kali, melainkan berulang-ulang. Kadang muncul di belakang tumpukan bata, kadang di langit-langit, bergerak cepat lalu lenyap. Para pekerja mengira itu hanyalah pantulan cahaya, tetapi semakin hari semakin jelas bentuknya, seperti sosok manusia tanpa wajah. Pada suatu malam, ketika lembur dilakukan karena pesanan meningkat, seorang pekerja perempuan bernama Wati tiba-tiba menjerit histeris. Ia mengaku melihat sosok tinggi hitam berdiri tepat di belakang Wirman, menatap tajam dengan mata merah menyala. Tetapi ketika semua menoleh, sosok itu lenyap begitu saja. Wirman menegur Wati dengan keras, menyuruhnya diam dan tidak menebar ketakutan. Namun dalam hati, ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suara-suara, bayangan, dan teror itu bukan kebetulan. Itu semua adalah sisa dari jiwa-jiwa tumbal yang terus menghantui pabrik. Suasana mencekam kian terasa. Bahkan di siang hari, para pekerja merasa ada yang mengawasi. Ada kalanya, saat mereka menumpuk bata di halaman, angin berhembus membawa suara lirih, seperti bisikan nama seseorang. Harun, Slamet, Yanto. Mereka saling berpandangan dengan wajah pucat. Nama-nama itu adalah pekerja yang hilang.
Bu Rina pun ikut merasakan keanehan. Suatu sore, ia datang mengantar makanan untuk Wirman. Saat masuk ke area pabrik, ia mendengar suara ketukan keras dari dalam salah satu tungku yang sedang menyala. Ketukan itu terdengar seperti seseorang yang terjebak di dalam. Ia spontan menjatuhkan rantang makanannya, wajahnya pucat pasi. "Mas, ada apa sebenarnya dengan pabrik ini?" tanyanya dengan suara bergetar saat Wirman menghampirinya. Wirman hanya menggenggam tangan istrinya, berusaha menenangkan, tapi matanya gelisah. "Jangan bicara sembarangan, Rina. Itu hanya ilusi. Jangan pikirkan macam-macam." Namun kata-kata itu tidak mampu menghapus ketakutan. Semakin lama, para pekerja mulai membicarakan hal ini di luar pabrik. Kabar bahwa pabrik bata merah berhantu menyebar ke desa. Ada yang percaya, ada pula yang menuduh itu hanyalah alasan bagi pekerja malas. Tetapi satu hal pasti, tak ada lagi yang berani mendekat ke pabrik sendirian, terutama di malam hari. Arif, yang sejak lama curiga, juga mendengar cerita ini dari para pemuda desa. Ia tahu, gangguan itu bukan sekadar kebetulan. Semua berkaitan dengan rahasia ayahnya. Dan setiap kali mendengar jeritan dari tungku, ia semakin yakin bahwa ayahnya menyembunyikan sesuatu yang kelam. Pada suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, pabrik tetap beroperasi. Api tungku tetap menyala, meski angin kencang mengguncang atap seng. Para pekerja bekerja dengan wajah cemas, berharap malam cepat berlalu. Tiba-tiba, suara jeritan menggelegar terdengar dari dalam tungku, lebih jelas daripada sebelumnya. Kali ini semua pekerja mendengarnya. Jeritan itu panjang, penuh kesakitan, hingga membuat mereka menjatuhkan alat kerja masing-masing. "Ada orang di dalam," teriak salah seorang pekerja panik. Mereka hampir saja membongkar tungku itu dengan linggis, namun Wirman datang dengan wajah garang. "Jangan bodoh. Itu hanya suara api dan angin. Kembali bekerja." Namun suaranya tak cukup untuk menenangkan hati mereka. Banyak yang memilih berhenti malam itu, meninggalkan pabrik meski Wirman mengancam akan memotong gaji. Wirman berdiri sendirian di depan tungku yang masih berderak. Api merah menyala, dan di sela-sela kobaran, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Wajah Jaya, pekerja pertama yang menjadi tumbalnya, muncul di balik api, menatapnya dengan mata penuh kebencian. Wirman mundur, keringat dingin membasahi tubuhnya. Suara jeritan kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seolah keluar langsung dari dalam kepalanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Wirman merasa pabriknya bukan lagi tempat produksi, melainkan penjara arwah. Isu yang selama ini hanya berupa bisikan mulai menjelma menjadi kegelisahan nyata di tengah desa. Semakin banyak pekerja pabrik bata merah yang menghilang, semakin keras pula suara-suara yang mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di warung kopi dekat balai desa, para lelaki berkumpul setiap sore. Obrolan mereka, yang dulu hanya seputar sawah dan harga pupuk, kini berubah menjadi spekulasi tentang pabrik milik Wirman. "Tidak mungkin tiap tahun ada yang hilang di tempat yang sama," kata seorang bapak dengan nada tegas. "Kalau bukan pesugihan, apa lagi?" Yang lain menimpali, "Aku juga dengar dari keponakanku yang kerja di sana. Katanya sering ada suara aneh dari tungku, seperti jeritan orang. Katanya wajah orang yang hilang pernah muncul di kobaran api." Beberapa orang mengangguk dengan wajah muram. Isu itu tak lagi dianggap gosip murahan. Semakin banyak kesaksian, semakin sulit dibantah. Ibu-ibu di desa pun ikut resah. Mereka melarang anak-anaknya mendekat ke pabrik. Beberapa bahkan memaksa suami mereka berhenti bekerja di sana meski kehilangan penghasilan. "Aku tak peduli soal uang. Nyawa lebih penting," teriak seorang ibu ketika suaminya menolak berhenti. Namun anehnya, meski ketakutan semakin merajalela, masih ada orang yang rela bekerja di pabrik. Alasannya sederhana, gaji yang diberikan Wirman lebih tinggi dari tempat lain. Bagi keluarga miskin, itu adalah pilihan sulit,
antara keselamatan dan kebutuhan hidup. Di tengah keresahan itu, nama Wirman semakin sering disebut-sebut. Warga mulai menilai kekayaannya yang tiba-tiba melambung tak wajar. Dulu ia hanya pemilik pabrik kecil yang nyaris bangkrut. Tapi kini, rumahnya berdiri megah, mobilnya berganti tiap beberapa tahun, dan bisnisnya seolah tak pernah sepi. Dari mana asal semua itu? Kalau bukan dari pesugihan, tak masuk akal, kata seorang warga dengan penuh kecurigaan. Kepala desa, Pak Darmo, tak bisa lagi tinggal diam. Warga berbondong-bondong menemuinya, mendesak agar ia turun tangan. Balai desa yang biasanya sepi kini penuh dengan orang-orang yang menuntut jawaban. Pak Kades, sudah cukup. Sudah bertahun-tahun orang hilang. Semua yang hilang terakhir kali terlihat bekerja di pabrik itu, seru seorang lelaki paruh baya dengan wajah merah padam. Yang lain menimpali, kalau tidak segera diselidiki, desa ini akan mendapat bala. Tuhan tidak akan diam melihat kezaliman. Pak Darmo berusaha menenangkan. Saudara-saudara, kita harus berhati-hati. Jangan sampai menuduh tanpa bukti. Kalau kita salah langkah, bisa terjadi kekacauan. Namun kata-katanya tidak meredakan amarah. Warga tetap bergumam dengan wajah tak puas. Di sisi lain, Wirman mulai merasa tertekan. Setiap kali ia berjalan melewati jalan desa, ia bisa merasakan tatapan penuh kecurigaan. Tak ada lagi senyum ramah. Anak-anak pun berlari menjauh seakan ia membawa penyakit. Burina merasakan hal yang sama. Ia tak lagi nyaman keluar rumah. Para tetangga yang dulu sering datang untuk arisan atau sekadar berbincang kini menjauh. Bahkan, beberapa bisikan terdengar setiap kali ia lewat. Itu istri orang yang pesugihan. Di rumah, ia menahan tangis. Mas, sampai kapan kita begini? Warga sudah tidak percaya lagi. Aku takut sesuatu terjadi pada kita. Wirman hanya terdiam lama. Ia tahu benar bahwa desas-desus itu bukan sekadar gosip kosong. Semua tuduhan itu benar adanya. Namun mulutnya terkunci. Ia hanya berkata pendek, "Percayalah, semua akan baik-baik saja." Namun kata-kata itu terasa hampa. Arif, yang sejak lama menyimpan kecurigaan, kini semakin yakin ada sesuatu yang besar disembunyikan ayahnya. Ia mendengar langsung keresahan warga dari teman-temannya di desa. Bahkan beberapa di antaranya terang-terangan mengatakan, "Ayahmu itu orang jahat. Kalau kau pintar, jangan ikut-ikut dia." Kalimat itu menusuk hati Arif. Malam itu, ia kembali membuka catatan rahasia yang pernah ditemukannya. Deretan tanggal merah itu kini semakin jelas maknanya, tanggal-tanggal tumbal. Dan ia sadar, tanggal berikutnya sudah semakin dekat. Sementara itu, di balai desa, rapat darurat digelar. Kepala desa bersama beberapa tokoh masyarakat duduk serius membicarakan langkah berikutnya. Beberapa mendesak agar pihak berwajib dipanggil. Yang lain mengusulkan pabrik ditutup sementara sampai ada penjelasan. Namun keputusan belum diambil. Ketegangan semakin menguat, dan warga yang pulang dari balai desa membawa kegelisahan itu kembali ke rumah masing-masing. Malam itu, pabrik tetap menyala, api tungku tetap berkobar. Namun bukan cahaya keberkahan yang terpancar, melainkan aura mencekam yang membuat semua orang resah. Dan di tengah malam, terdengar jeritan lagi, kali ini begitu jelas, hingga menggema sampai ke rumah-rumah warga yang tinggal tak jauh dari pabrik. Semua orang terbangun, saling berpandangan dengan wajah pucat. Tak ada yang berani keluar rumah. Namun satu hal pasti, besok, mereka tidak akan tinggal diam lagi. Malam itu hujan turun deras, membasahi halaman rumah besar keluarga Wirman. Burina duduk sendirian di ruang tamu, menunggu suaminya pulang. Sudah lewat tengah malam, tapi Wirman belum juga kembali. Katanya hanya akan mengecek pabrik sebentar, namun sudah hampir 3 jam ia tak muncul. Rina gelisah. Ia berjalan mondar-mandir, lalu memutuskan naik ke lantai 2. Biasanya,
Wirman selalu melarang siapapun membuka gudang kecil di ujung koridor. Alasannya, ruangan itu penuh dokumen lama dan barang-barang tidak terpakai. Tetapi malam itu, entah dorongan dari mana, Burina merasa harus melihat sendiri. Dengan hati-hati, ia memutar gagang pintu. Anehnya, pintu tidak terkunci. Saat didorong, aroma apek bercampur wangi dupa langsung menyeruak. Lampu temaram menyala, dan Burina berdiri terpaku melihat isi ruangan itu. Di dalam, bukan hanya dokumen lama atau barang tak terpakai. Ada meja kayu besar dengan kain hitam menutupi permukaannya. Di atas meja, tergeletak beberapa benda asing. Kendi kecil berisi cairan merah, pisau berkarat dengan noda yang sudah menghitam, serta boneka jerami yang ditusuk jarum. Di dinding, tergantung beberapa kain lusuh penuh tulisan yang tak ia mengerti. Simbol-simbol aneh tercoret di atasnya, seperti gambar mata, lingkaran, dan tanda menyerupai tubuh manusia. Jantung Burina berdegup kencang. Ia mendekat perlahan, mencoba memahami. Tangannya gemetar ketika menyentuh salah satu kertas di meja. Di sana tertulis nama-nama pekerja yang pernah menghilang: Jaya, Slamet, Harun, Yanto. Semua nama itu tergores rapi, disertai tanda silang besar di sampingnya. Burina hampir menjatuhkan kertas itu. Air matanya jatuh tanpa terasa. Ia ingat betul wajah-wajah pekerja itu, orang-orang sederhana yang setiap hari mengabdi di pabrik. Bagaimana mungkin nama mereka tertulis di ruangan ini, seolah sudah ditentukan? Pandangan Rina beralih ke sebuah kendi tanah liat di sudut ruangan. Tutupnya terlepas sedikit, memperlihatkan cairan merah pekat yang masih segar. Ia menutup mulut dengan kedua tangan, nyaris menjerit. Hatinya berdesir, sadar cairan itu bukan sekadar air atau cat, melainkan darah. Lemah lututnya, Burina terduduk di lantai. Semua potongan teka-teki yang selama ini ia abaikan mulai menyatu. Hilangnya pekerja setiap tahun, suara-suara aneh di pabrik, tatapan warga yang penuh tuduhan, dan perubahan drastis dalam hidup keluarganya. Semua itu bukan kebetulan. Ya Tuhan, apa yang sudah kau lakukan? Mas, bisiknya lirih, air mata jatuh membasahi pipinya. Namun rasa takut menahan lidahnya untuk berteriak. Ia ingin segera lari, membangunkan Arif, dan pergi dari rumah itu malam itu juga. Tapi pikirannya kacau. Bagaimana jika benar semua ini adalah bagian dari perjanjian mengerikan? Bagaimana jika ia melawan, lalu keluarganya justru menjadi tumbal berikutnya? Rina menutup kembali kertas itu, bergegas merapikan benda-benda di meja agar tak tampak terganggu. Namun matanya tak bisa berhenti menatap pisau berkarat yang masih basah oleh noda gelap. Bayangan pekerja yang hilang seolah menempel di bilah besi itu. Saat ia hampir keluar dari ruangan, tiba-tiba langkah kaki terdengar di tangga. Rina terperanjat, buru-buru menutup pintu gudang. Ia kembali ke kamar, berusaha mengatur napas seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tak lama, pintu kamar terbuka. Wirman masuk dengan wajah lelah dan pakaian basah oleh hujan. Ia hanya menatap sebentar lalu berkata singkat, "Tidurlah. Besok aku harus ke pabrik pagi-pagi." Rina tersenyum kaku, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Namun jantungnya masih berdegup kencang. Ia tahu, mulai malam itu, rumah mereka bukan lagi tempat aman. Ada rahasia kelam yang disimpan sang suami, rahasia yang bisa menghancurkan seluruh keluarga jika terungkap. Di tempat tidurnya, Burina menutup mata, tapi yang ia lihat hanyalah wajah-wajah para pekerja yang hilang. Mereka seakan menatapnya dengan mata kosong, meminta ia melakukan sesuatu. Namun apa yang bisa ia lakukan? Ia hanyalah seorang istri, yang kini terjebak dalam lingkaran gelap perjanjian suaminya. Dan dalam diam, Burina berjanji pada dirinya sendiri. Ia harus mencari cara untuk menyelamatkan anaknya, apapun risikonya. Tapi sebelum ia sempat menyusun langkah, sebuah pertanyaan terus menghantui. Apakah Wirman tahu bahwa rahasianya sudah terbongkar? Pagi itu rumah keluarga Wirman tidak lagi terasa hangat.
Suasana dingin menyelimuti ruang makan, meskipun matahari sudah tinggi menembus jendela. Burina duduk menunduk, berusaha menutupi kegelisahan yang masih menghantui sejak penemuannya malam itu. Sementara itu, Arif menatap ayahnya dengan sorot mata penuh kecurigaan. Beberapa hari terakhir, Arif diam-diam mengamati gerak-gerik Wirman. Catatan aneh yang ia temukan, suara-suara misterius dari pabrik, serta barang-barang ritual yang sempat dilihat ibunya. Semua itu telah menyusun satu kesimpulan menakutkan di kepalanya. Dan pagi itu, ia tidak tahan lagi untuk memendamnya. "Pak," suara Arif tegas, memecah kesunyian. "Aku mau tanya sesuatu. Jangan lagi bohong sama aku." Wirman menatapnya datar, lalu menaruh sendok ke piring. "Apa lagi yang kau curigai, Arif? Kau terlalu banyak berhayal." Arif menggenggam erat jemarinya di atas meja. "Aku tahu semua tentang pekerja yang hilang. Aku tahu soal catatan di gudang itu. Nama-nama mereka tertulis di sana, lengkap dengan tanda silang. Itu bukan kebetulan, Pak. Itu bukti." Wajah Wirman seketika menegang. Ia melirik istrinya yang sontak pucat, lalu kembali menatap anaknya. "Kau masuk ke gudang itu?" Suaranya rendah, nyaris seperti geraman. "Ya," jawab Arif mantap. "Dan aku tidak akan diam lagi. Semua orang sudah mulai curiga. Aku tidak mau keluarga kita jadi bahan kutukan desa, hanya karena ayah memilih jalan gelap." Wirman membanting tangannya ke meja. Gelas pecah berhamburan, membuat Burina terlonjak kaget. "Diam, Arif. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Semua ini kulakukan demi kalian. Demi rumah ini, demi hidup yang lebih baik. Demi kami." Arif berdiri, menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Bagian mana yang demi kami, Pak? Setiap tahun satu nyawa melayang. Apa itu yang kau sebut demi keluarga? Apa yang akan terjadi kalau suatu hari yang hilang itu aku atau ibu?" Hening sejenak memenuhi ruangan. Nafas Wirman tersengal, wajahnya merah padam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban yang meyakinkan. "Arif," akhirnya Wirman berkata lirih, mencoba meredam amarah. "Kau masih muda. Kau tidak mengerti. Dunia ini keras. Tanpa pesugihan ini, pabrik kita sudah lama mati. Kita sudah jadi pengemis di jalanan. Kau pikir orang-orang peduli? Mereka hanya tahu meminta. Semua butuh pekerjaan, semua butuh uang. Kalau bukan aku yang kuat, kita semua sudah hancur." Arif menggeleng keras. "Kuat bukan berarti mengorbankan nyawa orang lain. Kuat bukan berarti menjual jiwamu ke setan. Aku tidak mau jadi bagian dari semua ini, Pak." Suasana menegang kembali. Burina menatap keduanya dengan cemas, takut pertengkaran itu berubah jadi kekerasan. Tapi kali ini Arif tidak lagi gentar. Suaranya bergetar, namun penuh keberanian. "Pak, hentikan semua ini. Akui saja. Masih ada jalan lain. Kalau tidak, aku sendiri yang akan bicara ke warga." Kata-kata itu membuat darah Wirman berdesir. Sorot matanya berubah dingin, seolah tak lagi melihat anaknya sebagai darah daging sendiri, melainkan ancaman besar yang bisa menghancurkan segalanya. "Kau berani melawan ayahmu sendiri?" Suaranya berat, penuh tekanan. Arif menatap balik tanpa ragu. "Kalau ayah masih memilih jalan setan ini, maka aku akan melawan." Wirman berdiri, tubuhnya menjulang tinggi dengan wajah menegang. Arif pun menegakkan badan, menolak mundur. Hanya beberapa langkah memisahkan keduanya, ayah dan anak yang kini berdiri di sisi berlawanan. Satu terikat janji gelap, satu lagi tergerak nurani. Burina menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Ia sadar, saat itu juga keluarganya berada di ambang perpecahan. Suasana semakin mencekam ketika Wirman mengangkat tangannya, seakan siap menampar Arif. Namun sebelum tangannya benar-benar bergerak, suara dentuman keras terdengar dari arah pabrik.
Getaran kecil terasa hingga ke rumah. Semua mata terarah keluar jendela. Asap hitam mulai membumbung dari tungku besar. Arif menarik napas panjang, lalu menatap ayahnya dengan pandangan penuh tekad. "Lihat itu, Pak. Bahkan pabrik sudah menolak perjanjianmu. Kau masih mau menutup mata?" Wirman membeku di tempat, wajahnya berubah pucat. Dan dalam keheningan yang mengerikan itu, semua tahu bahwa pertarungan antara ayah dan anak baru saja dimulai. Malam itu, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus kencang, membawa aroma tanah basah dan asap tungku yang seharusnya tak lagi menyala pada jam segelap itu. Di tepi sungai, Pak Wirman berdiri dengan wajah tegang, ditemani dukun Karno yang mempersiapkan sesajen untuk ritual tahunan. Tahun ini, ritual terasa berbeda, lebih berat, lebih menyeramkan, dan lebih menekan batin. Biasanya, Wirman sudah menyiapkan tumbal manusia sesuai syarat. Namun kali ini, keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Pekerja yang seharusnya dijadikan korban melarikan diri sehari sebelum upacara. Wirman panik, tapi Karno menenangkannya dengan berkata bahwa roh masih bisa dipuaskan asalkan ada pengganti. "Kalau tidak ada tumbal, pesugihanmu bisa berbalik arah," bisik Karno dengan suara serak. "Rohnya tidak akan tenang. Dan kalau roh itu marah, pabrikmu yang jadi korban." Wirman menelan ludah, keringat dingin membasahi pelipisnya meski malam begitu dingin. Ia hanya mengangguk, berharap ritual bisa tetap berjalan. Namun, sejak awal, tanda-tanda buruk sudah terlihat. Api dari obor yang dipasang Karno berulang kali padam meski tak ada angin kencang. Sesajen yang diletakkan di atas batu besar beberapa kali terhempas seolah ada tangan tak kasat mata yang menolaknya. Suara-suara aneh mulai terdengar dari arah pepohonan, jeritan lirih seperti berasal dari perut bumi. "Teruskan saja," desak Wirman dengan suara gemetar. Karno mencoba menguatkan dirinya. Ia melafalkan mantra panjang, memukul gong kecil, dan menaburkan bunga ke sungai. Namun semakin keras mantranya dilantunkan, semakin kuat pula gangguan yang muncul. Daun-daun kering beterbangan tanpa arah, air sungai bergolak seperti direbus, dan aroma busuk darah menyebar di sekitar mereka. Tiba-tiba, obor terakhir padam. Gelap pekat menyelimuti. Hanya suara langkah-langkah berat yang mendekat, disertai nafas kasar seperti hewan buas. Wirman mematung, matanya membelalak, mencari-cari sumber suara itu. Dari balik kegelapan, sesosok bayangan besar muncul. Wujudnya samar, seperti tubuh manusia yang terbakar setengah gosong, dengan wajah penuh luka menganga. Sorot matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Wirman. "Itu, roh tumbal yang kau ingkari," bisik Karno dengan wajah pucat pasi. "Kita gagal, Wirman. Kita benar-benar gagal." Sosok itu meraung panjang, suaranya menggema hingga ke pabrik yang jaraknya beberapa ratus meter. Dalam sekejap, seluruh tungku di pabrik padam sendiri, seolah hembusan besar mematikan apinya. Para pekerja yang sedang lembur berteriak panik. Suara bata pecah bergemuruh, seperti hujan batu yang menghantam lantai. Wirman segera berlari ke arah pabrik, meninggalkan Karno yang sibuk menghalau bayangan itu dengan mantra. Namun tak ada yang berhasil. Roh itu bergerak cepat, melayang mengikuti Wirman, dan masuk bersamanya ke area pabrik. Di dalam pabrik, kekacauan total terjadi. Bata-bata yang sudah kering tiba-tiba hancur menjadi serpihan debu. Tanah liat yang biasanya padat kini berubah lembek seperti lumpur busuk. Para pekerja berhamburan keluar, berteriak ketakutan. "Ada hantu! Ada hantu!" teriak salah satu dari mereka. Wirman berdiri di tengah kekacauan itu, wajahnya pucat pasi. Ia melihat bayangan hitam melayang di atas tungku besar, berputar-putar sambil meraung. Suara itu begitu menggetarkan, membuat genteng pabrik bergetar, bahkan beberapa pecah dan jatuh berdebam. "Berhenti!" teriak Wirman, suaranya parau. "Aku sudah berkorban. Aku sudah menjalankan syaratmu."
Tapi jawaban yang datang hanyalah jeritan panjang yang lebih menusuk. Bayangan itu melesat, menghantam salah satu tungku, membuatnya roboh dan menimbulkan dentuman keras. Bara api menyebar ke lantai, membuat beberapa pekerja hampir terbakar sebelum mereka berhasil keluar. Wirman gemetar. Ia sadar, untuk pertama kalinya sejak perjanjian gelap itu dibuat, ritual gagal total. Dan kegagalan itu bukan hanya mengancam dirinya, tapi juga seluruh pabrik, bahkan keluarganya. Karno muncul terengah-engah, wajahnya basah oleh keringat. Aku sudah bilang, Wirman, tanpa tumbal, roh itu tak bisa dikendalikan. Sekarang, dia bebas, dan dia akan menagih lebih dari yang pernah kau bayangkan. Wirman menoleh ke arah Karno, wajahnya dipenuhi ketakutan sekaligus amarah. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Karno menunduk, tak mampu menjawab. Jeritan kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Seakan roh itu berdiri tepat di belakang mereka. Wirman menoleh perlahan, dan melihat mata merah menyala itu menatapnya dari kegelapan. Malam itu rumah keluarga Wirman berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. Angin berdesir masuk lewat celah-celah jendela, membawa hawa dingin menusuk yang membuat seluruh ruangan seakan membeku. Lampu-lampu meredup, berkedip-kedip seperti ada tangan tak kasat mata yang sedang bermain-main dengannya. Burina yang sedang membereskan meja makan tiba-tiba mendengar suara langkah kaki berat di lorong rumah. Ia menoleh, berharap itu Arif atau Wirman, tapi lorong itu kosong. Suara langkah masih terdengar, pelan tapi pasti, semakin dekat. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar. Arif, panggilnya dengan suara lirih. Tak ada jawaban. Hanya desisan panjang, seolah ada orang bernafas di tengkuknya. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya udara dingin yang menusuk tulang. Di kamar, Arif yang sedang belajar juga merasakan sesuatu aneh. Buku-buku di meja tiba-tiba berjatuhan satu persatu. Lampu meja mati, lalu menyala lagi. Saat ia mendongak, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, tubuhnya seperti asap tebal yang berputar, wajahnya samar dengan mata merah menyala. Arif terperanjat mundur. "Siapa kau? Jangan dekati aku." Bayangan itu tak menjawab, hanya bergerak maju dengan langkah menyeret, sambil mengeluarkan suara lirih, jeritan orang kesakitan, bercampur tangisan memilukan. Arif sadar, itu bukan sembarang hantu. Itu adalah roh-roh pekerja yang dijadikan tumbal ayahnya. Sementara itu, di ruang tengah, Wirman masuk dengan wajah penuh keringat. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Sejak ritual gagal semalam, roh-roh tumbal tidak lagi terikat pada perjanjian. Mereka bebas menuntut balas, bukan hanya padanya, tapi juga pada keluarganya. "Rina, Arif," teriak Wirman. "Kumpul, cepat." Bu Rina berlari ketakutan, wajahnya pucat pasi. Arif keluar dari kamar, matanya masih melebar karena baru saja melihat sosok menyeramkan itu. Mereka bertiga kini berdiri di ruang tengah, saling merapat, sementara suara-suara aneh terus bergaung di dalam rumah. Suara piring pecah terdengar dari dapur. Pintu kamar terbanting keras hingga retak. Dari arah atap, terdengar langkah-langkah berlari cepat, padahal tak ada siapapun di sana. Lalu, tiba-tiba, jendela ruang tamu pecah dengan sendirinya. Bu Rina menjerit keras. "Wirman, apa ini semua? Kenapa mereka mengganggu kita?" Wirman menunduk, suaranya parau. "Ini, balasan. Rina. Semua yang hilang, mereka kembali, menuntut aku." Arif menatap ayahnya dengan tatapan marah. "Aku sudah bilang, Pak, mereka tidak akan diam. Kau pikir kau bisa selamanya menyembunyikan kejahatanmu? Sekarang ibu dan aku juga jadi korban." Belum sempat Wirman menjawab, tiba-tiba tubuh Bu Rina terhempas ke belakang seolah ditarik sesuatu. Ia terjatuh keras di lantai, terseret beberapa meter. Tangannya meraih udara kosong, wajahnya penuh ketakutan. "Tolong,
Ada yang menarikku. Wirman berlari, mencoba menarik istrinya, tapi dorongan kuat membuatnya terpental. Arif berusaha membantu, namun roh itu makin nyata. Sosok samar berbentuk tubuh manusia muncul di atas Burina, wajahnya rusak, penuh luka, darah menetes dari mulutnya. Serahkan nyawa, balas dendam. Suara lirih itu menggema, membuat bulu kuduk berdiri. Burina menjerit, menangis sejadi-jadinya. Arif memeluk ibunya, berusaha melindunginya meski tubuhnya gemetar. Sementara Wirman berdiri, wajahnya hancur oleh rasa bersalah yang semakin menekan. Aku yang kau cari. Jangan ganggu mereka. Aku yang bersalah, bukan mereka, teriak Wirman putus asa. Sosok itu berhenti sejenak, lalu perlahan menoleh ke arahnya. Tatapannya tajam, seakan menembus jiwa Wirman. Di belakangnya, muncul lagi bayangan lain, lalu bertambah lagi. Dalam sekejap, ruang tengah penuh dengan sosok hitam menyeramkan. Para arwah pekerja yang pernah dijadikan tumbal. Burina menangis terseduh. Arif berusaha tenang, tapi wajahnya pucat. Pak, kita tidak bisa melawan mereka. Mereka terlalu banyak. Wirman menatap sekeliling, tubuhnya bergetar. Ia tahu kata-kata anaknya benar. Jumlah roh itu terlalu banyak, dan semuanya datang menagih. Dalam kepanikan itu, lampu rumah padam total. Hanya kegelapan yang menyelimuti, diiringi jeritan panjang yang mengguncang dinding. Wirman meraih tangan istri dan anaknya, mencoba menenangkan mereka. Namun sebelum ia sempat bicara, sebuah suara berat terdengar di telinganya, suara yang sama seperti saat ia pertama kali melakukan perjanjian dengan Karno. Janji telah kau khianati, Wirman. Kini, bukan hanya mereka yang akan menagih. Keluargamu juga harus menanggungnya. Wirman membeku. Suara itu menusuk hatinya lebih dalam daripada jeritan arwah yang memenuhi rumah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa tak ada lagi tempat aman bagi dirinya maupun keluarganya. Malam itu langit desa tertutup awan pekat. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya kegelapan yang seolah menunggu tragedi terakhir. Pak Wirman berdiri di halaman pabrik bata merahnya yang megah namun kini tampak rapuh. Wajahnya penuh keringat dan ketakutan. Di sampingnya, Dukun Karno membawa sesajen terakhir, berharap ritual kali ini bisa meredam amarah roh-roh yang sudah tak terkendali. Ini kesempatan terakhir, Wirman, bisik Karno dengan suara serak. Kalau gagal lagi, pabrikmu, hidupmu, semua akan jadi abu. Wirman mengangguk lemah. Ia sudah tak punya pilihan. Tubuhnya lunglai, tapi pikirannya kacau. Di benaknya hanya terngiang jeritan Burina dan Arif yang kini ia tinggalkan di rumah. Ia ingin melindungi mereka, tapi sadar bahwa hanya pengorbanan besar yang bisa mengakhiri teror ini. Ritual dimulai. Karno menyalakan api di tungku besar, meletakkan sesajen, dan melantunkan mantra panjang. Wirman ikut duduk bersila, meski hatinya bergetar hebat. Namun sejak awal, tanda-tanda buruk kembali muncul. Api tungku menyala terlalu besar, menjilat-jilat tinggi hingga hampir menyentuh atap. Bau daging terbakar memenuhi udara, padahal tak ada apapun di sana. Tiba-tiba, tanah bergetar. Bata-bata yang tersusun rapi jatuh berserakan, beberapa pecah dengan bunyi menggelegar. Dari sela-sela tungku, muncul asap hitam pekat yang menggumpal, membentuk wajah-wajah manusia yang meringis kesakitan. Itu mereka. Suara Wirman bergetar. Mereka menagih tumbal terakhir. Karno berusaha memperkeras mantranya, namun asap hitam semakin tebal. Sosok-sosok hitam bermunculan, melayang di sekeliling mereka. Suara jeritan menyayat telinga, membuat genteng bergetar hingga akhirnya runtuh satu persatu. Wirman bangkit, matanya merah karena air mata bercampur asap. Sudah cukup. Ambil aku saja. Hentikan ini semua. Karno terperanjat. Wirman, jangan. Kau tidak mengerti. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya,
Tungku besar mengeluarkan suara dentuman keras. Api menjilat lebih tinggi, lalu menyedot udara sekeliling. Angin kencang menghempaskan Karno ke dinding, membuat tubuhnya tak bergerak lagi. Wirman melangkah mendekati Tungku. Di matanya, api itu seolah memanggil. Sorot merah menyala seperti mulut raksasa yang haus darah. Suara-suara arwah semakin keras, berbaur jadi satu, menyebut namanya berulang-ulang. Wirman, Wirman, tumbal terakhir. Langkahnya goyah, tapi tak berhenti. Seolah ada tangan tak kasat mata yang mendorongnya mendekat. Di kejauhan, Burina dan Arif berlari panik menuju pabrik. Mereka melihat api besar melahap bangunan, suara jeritan ayahnya terdengar samar. "Pak, jangan!" teriak Burina. Arif juga menjerit memanggil ayahnya, matanya basah oleh air mata. Namun mereka tak sempat mendekat. Tepat saat Wirman berdiri di depan Tungku, tanah kembali berguncang hebat. Lantai retak, dinding runtuh, dan api menyala semakin liar. Dengan teriakan panjang penuh penyesalan, tubuh Wirman tersedot masuk ke dalam Tungku yang mendidih. Api melahapnya seketika. Burina menjerit histeris. Arif berusaha menarik ibunya menjauh sebelum atap pabrik benar-benar ambruk. Mereka hanya bisa menyaksikan dari jauh bagaimana tubuh Wirman lenyap, seolah ia sendiri yang menjadi tumbal terakhir dari perjanjian gelapnya. Beberapa saat kemudian, suara jeritan arwah mereda. Asap hitam menipis, lalu hilang bersama runtuhnya pabrik. Yang tersisa hanyalah kobaran api yang melalap kayu, bata, dan semua jejak dari tempat itu. Burina dan Arif berhasil selamat, namun wajah mereka dipenuhi trauma yang takkan pernah hilang. Mereka tahu, kehilangan itu bukan sekadar seorang ayah atau suami. Mereka kehilangan masa lalu, kehilangan rasa percaya, dan kehilangan nama baik keluarga yang kini tercoreng selamanya. Keesokan paginya, warga desa berkumpul di depan reruntuhan. Tak ada yang berani mendekat, hanya memandang dengan tatapan ngeri. Isu pesugihan yang dulu hanya desas-desus kini menjadi kenyataan pahit. Kepala desa memutuskan untuk menutup rapat-rapat kisah itu, melarang siapapun membicarakan lagi. "Biarkan pabrik ini terkubur," ucapnya lirih, "agar tak ada lagi yang tergoda untuk mengulanginya." Namun di antara abu dan bata yang berserakan, beberapa orang bersumpah masih mendengar jeritan samar, suara Wirman, terjebak selamanya dalam tungku bata yang pernah ia banggakan. Dan sejak saat itu, pabrik bata merah milik Wirman hanya tinggal legenda kelam. Legenda tentang keserakahan yang menggiling nyawa, hingga akhirnya menelan pemiliknya sendiri. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan, bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.